Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih Kemudian Bapak. wudunya batal. Wudunya batal. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah di pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali di live interaktif kembali ke hadis Nabi. Alhamdulillah Ustadz yang tergabung bersama kita dari jarak jauh di Martapura, Pulau Kalimantan sudah terkoneksi bersama kita. Semoga Allah lancarkan nih koneksi hari ini, jadi tidak ada kendala. Jadi tanya jawab proses dengan berlangsung dengan lancar insya Allah begitu ya yang kita harapkan sama-sama. Dan pemirsa, untuk di awal pertemuan ini mau dong kita dikasih nih, maaf kami mau kasih sesuatu ke antum semua pada pemirsa bahwa jika ingin ta'awun kepada bersama Fatwa TV untuk dakwah ini, sementara ada di situ di layar Anda bisa dilihat nomor rekeningnya. Insyaallah. Taib, itulah nomor rekening kami. Semoga bisa ditindaklanjuti. Nah, Masya Allah, barakallahu fikum, kita buka kesempatannya. Sesungguhnya insya Allah Allah akan menolong dakwah ini insya Allah. Tanpa atau bersama pemirsa, insya Allah Allah tolong dakwah ini. Maka sekarang kita saatnya bertemu atau bersapa kepada Al-Ustaz Dr. Muhammad Haikal Basyarahil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Zuna, bagaimana Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana akhbar Ustaz antum di sana? Mahat. Mahat. Alhamdulillah baik, Bakkah, sehat. Masya Allah, Bakkah, Masya Allah. Saya senang sekali sebut Bakkah itu. Afwan Ustaz, mau dong kita sedikit dikasih pengetahuannya. Mana duluan penyebutan kata Bakkah sama Mekah, mana duluan muncul? Bakkah lebih dahulu. Bakkah itu nama lama dari kata Makkah. Oh, gitu. Allah sebutkan di dalam Al-Quran bi Bakkah mubarakan. Sejak kapan berubah Jadi menjadi kata- huruf M, mim? Enggak, itu dia, nama lain dari kata Mekah. Jadi dulu namanya Bakkah, nama lain dari kata Mekah. Ya, Oh, gitu. Seperti Jakarta dulu Jayakarta begitu ya, Ustaz? ya. Gitu kira-kira ya. Cuman ini Allah yang ngatur ya. Nama. Jadi nama Mekah itu ada Mekah, ada Bakkah dan seterusnya. Kayak Madinah dulu ada namanya Yathrib dan seterusnya. Iya, paham. Ya, begitu ya. Jadi ada perubahan-perubahan nama yang Allah sudah tentukan begitu ya Ustaz ya. Jadi di Al-Qur'an ya Ustaz itu ya, ada ya Ustaz ya di Al-Qur'an ya. Di Bakkah yang disebutkan dalam Al-Quran Bakkah. Barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah. Kami bersyukur kepada Allah dan kemudian berterima kasih kepada antum yang sudah melerakan waktunya. Mungkin waktu liburnya, sekolah libur ya pasti ya, libur nasional. Dan kami senang sekali Anda masih melayani Fatwa TV dan pertanyaan-pertanyaan permisa. Semoga permisa dapat mengambil pelajaran dari nasihat-nasihat yang sudah antum share insya Allah nanti 1 jam ke depan insya Allah. Ya, Ustadz, untuk di awal pertemuan ini maulah kita diberikan peringatan, nasihat dan peringatan untuk kita semua hari ini. Dan boleh dibilang hari ini katanya hari buruh nasional. Nah, mungkin antum ada share knowledge mengenai bagaimana dengan kondisi seperti ini Ustadz pada hari buruh ini. Barakallahu fikum Ustadz. Tafadhal. Ya. Ya, jazakumullah khair atas kesempatannya. Mungkin saya ingin membawakan sebuah hadis saja ya. Hadis disebutkan dari hadis Umar ibn Abi Salamah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, "Kuntu gulaman fi hijri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kanat yadi tatishu fi as-sahfah. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله كل بيمينك وكل مما يليك فما زالت تلك نعمتي بعد." Kata Umar bin Abi Salamah, dulu saya ketika masih kecil berada di bawah asuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada saat itu ketika saya makan, tangan saya kemana-mana, kata beliau. Ketika saya masih kecil, ketika saya makan, tangan saya kemana-mana. Ya. Kemudian Nabi melihat pemandangan demikian. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada Umar bin Abi Salamah yang masih kecil, kata Nabi, "Wahai anak kecil, sebutlah dengan menyebut nama Allah ketika engkau makan, dan makanlah dengan tangan kananmu, dan makanlah apa yang terdekat darimu." Kemudian berkata Umar bin Abi Salamah di akhir hadis, maka senantiasa kata beliau cara makan saya sebagaimana yang diajari oleh Nabi SAW. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
hadis ini ingin saya bahas dari sisi pendidikan, bukan dari sisi adab makan. Iya. Ya, dari sisi bagaimana kita mendidik anak kita, ya mendidik ya buah hati kita. Hadis ini sebetulnya sangat erat sekali dengan pendidikan kepada seorang anak kecil. Ada beberapa faedah ya yang ingin saya sampaikan yang berkaitan dengan pendidikan. Saya tidak ingin membahas dari sisi adab makannya, tapi yang ingin saya ambil adalah faedah dari yang disebut, dan jarang ini mungkin disebutkan oleh sebagian orang, dari sisi adab bagaimana Nabi SAW mendidik anak yang kecil yang bernama Umar ibni Abi Salamah. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manusia ya, apalagi seorang ayah, dia bertanggung jawab terhadap pendidikan anaknya, terhadap pendidikan buah hatinya. Kata Nabi SAW, kullukum mas'ulun wa mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian bertanggung jawab dan bertanggung jawab terhadap apa yang dia pimpin. Setiap kalian adalah pemimpin dan bertanggung jawab terhadap apa yang dia pimpin. Seorang ayah, seorang ibu, dia pemimpin di dalam rumah tangga. Maka dia harus bertanggung jawab terhadap apa yang dia pimpin, yaitu anak dan buah hatinya. Yeah. Pendidikan yang sukses, ya, pendidikan yang betul di dalam Islam adalah mendidik seorang anak menggabungkan antara ya tarbiyah seorang ayah yang memberikan hak-haknya seorang anak, di sisi lain seorang ayah, seorang ibu juga menegur kalau seandainya anak itu melakukan kesalahan. Adanya teguran, adanya hak-hak anak diberikan. Maka tidak benar kalau pendidikan itu ketika kita jadi orang tua hanya memberikan hak anak saja, tapi ketika anak itu salah tidak pernah ditegur, tidak pernah diingatkan, ya, maka ini keliru. Atau sebaliknya, seorang ayah, seorang ibu hanya dia menegur anaknya saja, tapi tidak diberikan hak-haknya anak tersebut. Ini juga keliru di dalam dunia pendidikan. Maka kewajiban orang tua dia mengajari anaknya, mendidik anaknya, memberikan hak-hak yang harus menjadi miliknya, dan dia menegur kesalahan yang terjadi kalau anak itu melakukan kesalahan. Hadis yang kita bawakan tadi itu salah satu potret dari pendidikan yang ditanamkan oleh Nabi SAW kepada anak kecil, yaitu Nabi SAW menegur kesalahan anak kecil ketika dia melakukan sebuah perbuatan yang salah. Yang menarik dari hadis ini adalah bagaimana cara menegur Nabi SAW. Banyak orang tua sudah dia memberikan hak anaknya, tapi ketika dia menegur, menghukum anaknya kadang-kadang tidak sesuai dengan cara syar'i, tidak sesuai dengan apa ya yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga keliru di dalam mendidik anak-anaknya. Maka hadis Umar ibn Abi Salamah itu potret bagaimana cara Nabi SAW menegur anak kecil yang melakukan kesalahan. Maka faedah yang pertama dari hadis ini yang bisa kita ambil adalah ketika Nabi SAW melihat Umar ibn Abi Salamah yang keliru cara makannya, diajari oleh Nabi SAW cara makan yang benar. Yeah. Maka suatu kesalahan ketika ada seorang anak melakukan kesalahan, kemudian orang tua itu hanya dia berputar menegur anaknya, selalu diingatkan kesalahannya. Contoh misalnya, jika ada seorang anak tersebut mungkin dia memukul temannya misalnya, maka orang tua ketika dia menegur dia selalu, kenapa kamu pukul, kenapa kamu lakukan ini, kenapa lakukan ini, tidak diajarkan apa yang benar, bagaimana dia seharusnya bersikap dengan temannya, bagaimana seharusnya dia bermuamalah dengan temannya. Ini kadang lupa di dalam pendidikan seorang anak. Kadang orang tua menegur hanya berbicara pada kesalahan anak tersebut, tapi tidak diajarkan apa yang benar yang harus dia lakukan. Lihat Nabi SAW di sini, Nabi tidak berbicara tentang kesalahan yang dilakukan Umar bin Abi Salamah. Langsung ditegur oleh Nabi cara yang benar makan. Bukan Nabi mengatakan wah Umar bin Abi Salamah makan semacam itu tidak benar, itu tidak bagus, itu jelek dan seterusnya. Tidak, langsung diajari Nabi yang benar seperti ini, kalau kamu makan gini. Sudah selesai. Nah ini membetulkan perilaku yang salah kepada anak dengan menceritakan kepada dia apa yang benar yang harus dia lakukan. Kadang sebagian anak itu ingin berbuat baik tapi dia tidak tahu bagaimana cara berbuat baik karena tidak pernah diajari bagaimana dia bermuamalah dengan yang benar. Taunya dia dikatakan ini tidak boleh, sudah selesai sampai di sana. Tapi yang seharusnya apa yang harus dia lakukan tidak pernah diajarkan.
hadis ini mencerminkan bagaimana Nabi SAW mendidik ya anak kecil yang bernama Ummu Abi Salamah. Kemudian yang kedua, faedah dari hadis ini dari sisi bagaimana orang tua itu menegur anaknya. Lihat bagaimana Nabi SAW ketika menegur Umar ibn Abi Salamah, Nabi SAW tidak memukulnya. Nabi SAW ya tidak ya mengangkat suaranya. Makanya kata para ulama rahimahullahu taala, tidak boleh kalau kita ya memukul atau ketika kita menghukum seorang anak kecil, menegur anak kecil, menggabungkan dua hukuman pada satu kesalahan. Disebutkan di dalam sebuah hadis, ya, ada seorang sahabat Nabi SAW, dia minum khamar. Dia minum khamar. Ketika dia ketahuan minum khamar, maka dia dipukuli. Ya. Dan khamar, minum khamar, hukumannya dicambuk. Setelah dia dihukum orang ini, ya, kemudian ada seseorang berkata kepada orang yang minum khamar ini, akhzaqallah, semoga Allah menghinakanmu. Kemudian didengar oleh Nabi SAW. Kata Nabi SAW, la tu'inu syaitan ala akhikum. Jangan kalian biarkan syaitan menolong terhadap saudara kalian. Ditegur oleh Nabi SAW, sahabat yang mengatakan akhzaqallah. Kenapa? Karena ini menggabungkan dua hukuman pada seseorang dan itu tidak boleh. Apalagi pada anak kecil. Kadang sebagian orang tua ketika dia menegur anaknya, dia menggabungkan dua hukuman. Kadang anaknya sudah dimarahin, ya kemudian dibentak-bentak dan dipukul. Maka ini menggabungkan dua hukuman. Kalau Anda pukul, maka jangan Anda teriaki dia. Kalau Anda bentak, maka jangan Anda pukul dia. Kadang ada sebagian orang tua, dia teriaki anaknya, kemudian dia pukul anaknya, kemudian tidak dia sapa. Maka ini berapa hukuman dia gabungkan pada diri seorang anak yang kecil. Sedangkan orang tua saja tidak sanggup digabungkan pada dia dua hukuman. Padahal Nabi SAW mengajarkan, ya seseorang tidak menghukum seseorang itu dengan dua hukuman. Ini sering terlihat potret di dalam dunia pendidikan kita. Kadang-kadang sebagian orang tua, kadang-kadang dia teriaki anaknya kemudian dia pukul. Bahkan setelah dia pukul kadang tidak dia sapa, ya. Maka ini menggabungkan banyak hukuman. Kalau Anda pukul ya sudah, jangan Anda marahi dia, jangan tidak Anda tegur. Kalau Anda mengangkat suara Anda ya sudah, itu sudah hukuman bagi dia, jangan Anda pukul dia. Maka tidak boleh digabungkan dua hukuman pada seorang anak. Dan ini ya faedah dari hadis qul biyaminik, hadis dari Umar ibni Abi Salamah. Kemudian ya faedah yang ketiga, lihat dari hadis ini Nabi SAW ya ketika beliau menegur dengan cara Nabi SAW menjelaskan mana yang benar. Kemudian Nabi SAW menegurnya, ya menghukumnya, menegurnya tidak menegur seperti ahlun nar, seperti penduduk neraka. Banyak orang ketika menegur anaknya seperti menghukum penduduk neraka. Bagaimana itu hukuman penduduk neraka? Orang yang di neraka itu ketika dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan mereka itu uzur untuk berbicara. Disebutkan dalam Al-Qur'an, hadza yaumul la yantiqun. Pada hari ini kalian, kata Allah, ya tidak ada uzur, tidak bisa berbicara. Orang di neraka ketika dia diadab tidak ada uzur bagi mereka, tidak diberikan kesempatan berbicara. Berbeda dengan hukuman di dunia. Kalau ada seorang anak kecil ketika dia berbuat kesalahan, kalau dia mengutarakan sebab dia melakukan kesalahan tersebut, dengarkan. Jangan tidak diberi kesempatan dia untuk menjelaskan perbuatan dia tersebut. Jangan asal seseorang kadang-kadang langsung pukul, langsung memarahi tanpa mendengarkan apa yang ingin dia sampaikan. Ya kadang-kadang sudah nggak usah bicara sama Abi, ya langsung dipukul anaknya, kadang langsung dibentak anaknya, tidak mendengarkan apa yang dia berbicara. Ini tidak boleh. Dia punya hak untuk mengatakan apa yang dia sampaikan, kenapa dia melakukan perbuatan salah tersebut. Kemudian terakhir di antara ciri kata para ulama, ya hukuman ahlun neraka itu adalah seseorang ketika memukul anaknya, ketika menegur anaknya, dia puji tetapi dia hukum. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, zuq innaka antal azizul karim. Kata Allah, rasakan azab ini, sesungguhnya kalian orang yang perkasa dan orang yang mulia. Kadang orang ingin memukul anaknya dengan cara apa? Oh, pintar ya anak Abi, kemudian dipukul. Dia dalam kondisi emosi marah, dia puji, sambari, dia memukul. Oh, hebat ini anak ya, kemudian dia pukul, kemudian dia bentak. Dengan bentuk pujian, tapi tujuannya ingin memukul anak tersebut. Ini tidak benar. Ini tidak dibenarkan. Lihat bagaimana Nabi SAW menegur sahabat yang masih kecil ini dengan teguran yang luar biasa. Makanya sahabat tersebut berkesan ketika ditegur oleh Nabi, kata beliau,
semenjak itu cara yang diajarkan oleh Nabi ini membekas di dalam hidupku, terpatri di dalam hidupku. Anak-anak itu kalau ditegur dengan cara yang benar sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka ajaran tersebut membentuk kepribadian dia dari sejak kecil sampai dia besar. Makanya Nabi ketika mengajarkan kepada Ibn Abbas, wa idza sa'alta fas'alillah, wahai Ibn Abbas, jika engkau minta maka mintalah sama Allah. Bagaimana Nabi ajari anak kecil? Karena pengajaran untuk anak kecil itu, teguran terhadap anak kecil tersebut itu membekas sehingga dia besar menjadi orang yang beriman, menjadi orang yang berbakti kepada orang tuanya, menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang muwahhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini diantara ya faidah yang bisa kita ambil dari hadis Umar bin Abi Salamah, dari potret dari sisi pendidikan bagaimana Nabi SAW menegur ya, mendidik anak kecil sehingga dia tumbuh menjadi anak yang hidupnya selalu berada di atas sunnah Nabi SAW. Mungkin ini yang bisa Anda sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan kepada pembawa acara di studio. Barakallahu fikum Ustaz, seperti itu Masya Allah nasihatnya. Semoga saya pribadi, teman-teman juga pemirsa yang menyaksikan mendengar nasihat antum bisa mengambil pelajaran. Pertama, bahwa tidak boleh menggabungkan dua hukuman pada satu kesalahan ya Ustaz ya, Masya Allah. Iya. Kesalahan. Kemudian tidak boleh memuji sambil memukul gitu Ustaz ya. Iya, menghukum seperti hukuman ahlul neraka, yaitu memuji kemudian dipukul. Iya, tidak boleh seperti itu. Terus kemudian bahkan udah mukul, kemudian marahin juga, terus nggak diajak ngomong 3 hari juga. Itu nauzubillah, seperti itu ya, terus ya. Jadi kemudian anak itu tidak hanya diberikan tahu kesalahannya, tetapi langsung diberitahu bagaimana seharusnya dia bersikap, Ustaz ya. Iya, betul. Bagaimana cara, kalau kamu sama adik kamu kayak gini, nanti kamu nanti nggak dapat bantuan ketika sudah besar. Misalnya gitu ya Ustaz ya. Adik untuk disayang, kakak untuk dihormati, begitu Ustaz ya. Wah, waduh, ini saya yang kena Ustaz. Saya yang kena. So ya menjadi orang tua nggak ada sekolahnya Ustaz. Kalau ada matematika ada sekolahnya Ustaz. Saya baru dapat ini dari baru ini Ustaz. Baru ini Ustaz. Baru ini. Oh ya. Saya dulu galak banget bapak saya, ampun. Malu Holland. Baru kalau permisah sedikit curhat ya, maaf ya. Seperti itu. Jadi kepada anak-anak diberikan bagaimana dia harus bersikap yang benar, tidak hanya menegur apa kesalahan dia pada saat itu. Barakallahu fikum Ustaz. Barakallahu fikum. Semoga saya bisa mengamalkannya. Semoga sabar. Ini sudah ada telepon masuk. Pakai telepon masuk lagi. Alhamdulillah. Ya, kita sapa teleponnya. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ummu Ami di Sumatera Barat, betul? Betul Ustaz. Silakan Ibu. Makasih. Gini Ustaz, ada Ustadz yang mengatakan kalau bahasa Arab itu kita salah membacanya, itu artinya sangat jauh berbeda sekali gitu Ustadz. Misalnya gini, qul huwallahu ahad, itu kan artinya katakanlah Allah itu Esa. Kalau kita baca kul huwallahu, makanlah itu Allah. Jadinya gitu katanya. Terus ada lagi kalau misalnya iya karena abudu iya karena stain, kalau pakai tasdik itu kan kepada engkau kami menyembah dan kepada engkau kami memohon pertolongan. Kalau kita nggak pakai tasdik, katanya iya karena abudu iya karena stain, itu kepada kerbau kami menyembah dan kepada kerbau kami minta pertolongan. Yang mau saya tanyakan Ustaz, apakah memang artinya perbedaan artinya se-ekstrim itu kalau kita salah baca sedikit gitu? Karena lidah kita Indonesia ini kalau yang nggak terbiasa bahasa Arab kan kadang ada salah-salah sedikit gitu Ustaz. Mohon penjelasannya Ustaz. Terima kasih. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ummu Ami, terima kasih sudah telepon ke Fatwa TV. Jazakillah khairan Ibu. Tafadhol ya Ustaz. Iya. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Pertama tentang masalah apakah sangat ekstrim katanya kalau terjadi salah baca dan yang lainnya. Pertama ya, tidak semuanya demikian. Ya emang ada kata-kata yang kalau salah sebut maknanya berbeda ya. Seperti tadi disebutkan dengan ka dengan qaf ya. Ya qul sama dengan kul ya. Maka ya beda emang katakan dan makanlah. Tetapi tidak semuanya demikian. Tidak semuanya demikian ya. Ada yang perubahan salah ucap, kadang perubahan makna. Kadang ada salah ucap maknanya tidak berubah ya. Nah,
Terus bagaimana kita yang orang Indonesia dan semisalnya belajar? Pertama yang terpenting adalah kita berusaha belajar makharijul huruf ya dengan baik dan benar. Ya khususnya bacaan-bacaan yang wajib dibaca di dalam salat, khususnya adalah surah Al-Fatihah. Maka kita berusaha membacanya dengan yang benar. Adapun kesalahan-kesalahan di dalam surah Al-Fatihah itu para ulama yang mengatakan tidak sah salatnya adalah ketika lahannya disebut dengan lahanul jali, kesalahan yang fatal, yaitu yang mengubah makna, yang mengubah makna. Maka kita bagi orang yang awam berusaha dia belajar membaca surah Al-Fatihah dengan baik dan benar, mungkin talaqi, ia berguru dengan ada ustadzah di sana misalnya, atau ada ikhwannya berguru dengan seorang ustadz di sana, dan alhamdulillah sekarang muyassar, semuanya dimudahkan. Secara online pun banyak sekali sekarang kita ingin belajar ya, dengan siapapun banyak ya, bahkan ke luar negeri pun bisa orang belajar secara online membaca Al-Quran. Maka pertama kita fokus pada yang wajib dibaca dulu di dalam sholat, kemudian baru setelah itu kita memperbaiki bacaan-bacaan yang lain. Nah, kalau seandainya orang tersebut sudah berusaha, terus dia belajar, kemudian makhraj hurufnya masih kurang, maka insya Allah ya Allah Subhanahu Wa Taala akan menerima ibadah hamba tersebut. Ya, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani seorang sesuai dengan kemampuannya. Yang penting dia berusaha untuk mengucapkannya dengan yang benar, pelafalannya dengan yang benar, dia belajar, maka terus dia berusaha. Kalau kurang terus dia berusaha. Kalau dia sudah berusaha dengan maksimal mungkin masih ada lagi, maka insya Allah hal tersebut ya tidak, insya Allah Allah terima ibadahnya, dan Allah Subhanahu Wa Taala akan ganjar apa yang dia kerjakan, karena Allah tidak melalaikan ya, tidak mentelantarkan ibadah orang-orang yang berbuat kebaikan. Intinya kita terus selalu memperbaiki bacaan kita, walaupun ya kita sudah bisa ini, terus kita tingkatkan kualitas bacaan kita, dan seorang muslim tidak pernah berputus asa dia dari belajar, sehingga jangan sampai akibat misalnya mendengar saya tidak bagus bacaannya, akhirnya dia tidak mau sholat ya, akhirnya dia takut dia salah makna. Enggak, tetap sholat, terus dia berusaha memperbaiki bacaan, tetap dia mengaji, terus dia berusaha memperbaiki talaki sama seorang guru, dan insya Allah diganjar pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu taala. Masya Allah, berkalaupun seperti itu Ustaz. Jadi tetap belajar, intinya ya, tetap belajar, karena Al-Fatihah dalam sholat yang 17 kali ucap minimal pada sholat wajib itu dibaca pada sholat wajib itu harus diperbaiki lah, kita sama-sama perbaiki. Insya Allah media-media belajar saat ini sangat banyak. Barakallahu fikum. Kalau bisa talaki ya Ustaz ya, kalau untuk bacaan seperti itu talaki, jadi enggak salah keluar huruf dari mana gitu, biar pas gitu ya Ustaz ya. Yang memang agak beda ya, tantangan buat kita semua ya. Barakallahu fikum Ustaz, dan kita langsung baca pertanyaan dari website ini. Pertanyaan pertama kita buka pertanyaan dari Ibu Fatimah di Jambi, Kabupaten Batanghari, Indonesia. Begini bunyinya: Assalamualaikum Ustaz Haikal, di sekolah saya 4 hari dalam seminggu, 4 hari dalam sepekan diadakan literasi Al-Quran 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Sudah sering disampaikan kepada siswa agar berwudu terlebih dahulu ketika membaca mushaf. Kenyataannya sedikit sekali siswa yang berwudu, kenyataannya. Mohon bantuannya Ustadz, bagaimana caranya agar siswa mau berwudu ketika literasi di sekolah? Terima kasih Ustadz, jazakallahu khairan. Wah, ini curhat bu. Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Pertama ya, kalau anak kecil itu metode untuk memahamkan mereka itu ada 3 macam sebetulnya, memahamkan anak kecil itu. Metode yang paling cepat ya, kalau dia Anda masih anak kecil usia SD dan semisalnya, metode yang paling cepat adalah anak itu mau melaksanakan apa yang kita anjurkan adalah dengan cara dikasih hadiah. Ya, ini kalau yang berwudu Ustaz kasih hadiah misalnya, maka itu metode yang paling cepat. Itu pendidikan yang paling cepat praktis itu. Ya. Maka mereka langsung melaksanakan ya, dan itu biasanya jarang anak kecil tidak mau kalau nggak dikasih hadiah, dia biasanya langsung mengerjakan, bahkan rebutan ya. Itu cara yang pertama ya. Mungkin ya pertama-tama mungkin ya diberikan imbalan ya,
Yo, yang berwudu nanti Ustadz kasih hadiah ya. Mungkin hadiah itu tidak mesti dengan uang. Kadang-kadang hadiah itu di bukunya ada tanda tangan ustadznya misalnya, atau dikasih bukunya dikasih bintang misalnya 1, 2, 3 seperti anak TK biasanya anak SD, itu sudah cukup bagi mereka sebetulnya. Ya, mana ada bukunya ada bintang ini Ustaz kasih bintang ya. Maka kadang-kadang nggak mesti dengan menggunakan hadiah, tapi bentuknya adalah tidak mesti dengan bentuk uang, tapi karena hadiah itu bisa dengan bentuk kita mengapresiasi dengan kita tulis di bukunya dan seterusnya. Itu salah satu cara ya untuk Ustaz nanti anaknya tumbuhnya nggak ikhlas, nggak apa-apa, karena itu anak-anak itu butuh pembiasaan dengan cara dan akhirnya mereka terbiasa. Kalau membaca Quran itu dengan berwudu. Kemudian yang kedua, cara yang kedua adalah cara dengan seseorang dengan masuk dengan ta'atuf, dengan atifiyah ya, dengan perasaan. Ya, dengan dia menjelaskan kepada anak ya keutamaan Al-Qur'an, keagungan Al-Qur'an, kedudukan Al-Qur'an. Karena anak kecil itu kalau dia dijelaskan, bukan dia tidak paham, dia paham sebetulnya. Dia mengerti apa yang disampaikan oleh orang tua. Tapi kadang sebagian anak-anak itu tidak bisa dia mengungkapkan apa yang ada dalam hatinya karena keterbatasan usianya dia. Beda dengan orang tua itu bisa mengutarakan apa yang ada di dalam hatinya. Kadang orang tua dalam bentuk tangisan, ya kadang anak itu dia bisa sedih dia, ya. Dia bisa takjub, ya, kagum dia. Bisa dia empati anak-anak tersebut, tapi kadang-kadang itu tidak bisa dia ungkapkan dengan kata-katanya karena keterbatasan usianya. Maka dengan cara kita masuk dengan cara menjelaskan keutamaan Al-Qur'an, keagungan Al-Qur'an, kedudukan Al-Qur'an, kemudian kita jelaskan dalil-dalil yang menyuruh kita berwudu ketika kita menyentuh Al-Qur'anul Karim ya, dan dosa orang yang tidak berwudu, maka dijelaskan kepada anak antara pahala dan dosa, maka itu terpatri di dalam hati mereka ya, dan mereka ya akan sadar, oh subhanallah, ini tidak boleh berarti ketika menyentuh Al-Quran kalau tidak berwudu. Kadang sebagian mereka tidak tahu itu tidak boleh, mereka menganggap itu hanya perintah guru saja, mereka tidak tahu itu aturan dalam agama ya. Maka butuh adanya namanya istilahnya itu pengayaan ya terhadap anak tersebut tentang ya hukum menyentuh Al-Quran itu sendiri dan seterusnya. Nah, ini metode yang kedua. Metode yang ketiga adalah, dan ini biasanya yang dilakukan oleh kebanyakan guru-guru, dengan dihukum kalau seandainya tidak menyentuh Al-Quran, kalau membuka Al-Quran tidak berwudu dihukum misalnya. Ya, ini metode juga yang sering dilakukan oleh kebanyakan. Tidak ada masalah menggunakan metode ini, tapi dilihat apakah lebih pantas diterapkan ataukah tidak. Tinggal itu saja dilihat kondisinya pantas apa tidak. Kalau tidak pantas maka jangan diterapkan ya. Tapi kalau pantas, misalnya anaknya sudah dijelaskan semuanya tapi tetap saja misalnya masih tidak mau ya, maka bisa diterapkan ya, dengan hukumannya apa, misalnya tidak bisa ikut dia belajar, tidak bisa dia ikut gini-gini dan seterusnya. Tentu hukuman-hukuman yang tidak melanggar syariat. Wallahu taala a'lam. Masya Allah, barakallahu Ustaz. Jadi memang begini ya Ustaz ya, ternyata tidak begitu ya, anak-anak tuh memang ada penanganan khusus ya Ustaz ya. Tidak, oh Masya Allah antum, Masya Allah, betul-betul ya, betul-betul. Memang saya juga masih punya nih Ustaz, sekitar umur anak 7-8 nih, umur 7-8. Waduh, antum mengenal sekali, kok pas banget nasihat hari ini, betul. Barakallahu fikum Ustaz, saya dapat ilmu banyak, Masya Allah. Semoga pemirsa juga begitu ya, yang mau punya anak kecil, yang baru melahirkan, yang sudah punya balita juga begitu Ustaz ya, harus diiming-iming begitu Ustaz. Nanti dibeliin es krim ya, tapi nurut sama bunda ya, begitu katanya. Baru nurut. Kalau bilang nggak ada, itu memang harus dilakukan gitu, nggak perlu ada hadiah-hadiah. Waduh, bagaimana itu? Nggak boleh gitu ya Ustaz. Barakallahu fikum pemirsa, seperti itulah hari ini hari anak ya, karena hari orang tua libur di rumah sehingga banyak waktu diluangkan untuk bersama anak. Nah, kelakuannya keluar semua deh ya, tanduk-tanduknya. Nah, kemudian kita baca pertanyaan berikutnya dari Musleh. Bapak Musleh apa Ibu Musleh ini? Bapak Musleh ya mungkin ya. Di Bali, Kabupaten Gianyar Indonesia, begini bunyinya. Assalamualaikum Ustadz Aikal, saya bertanya. Saya sering diundang oleh warga tempat di mana saya tinggal dalam acara-acara seperti kelahiran, kematian, selamatan rumah, sunatan, dan lain-lain. Di acara tersebut ada saat berdiri yang dilakukan setelah ucapan Mahalul Qiyam. Terus apakah maksudnya ini Ustaz? Adakah sunnahnya Ustaz? Bolehkah saya mengikuti? Jazakallahu khairan. Ya,
Jazakumullah khair atas pertanyaannya ya. Emang itu ada istilah halul qiyam, itu artinya ketika mengucapkan lafaz tertentu disuruh berdiri ya, khususnya ketika salawat tertentu untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama ya, kita diajari ya, sebuah ibadah itu harus berdasarkan dalil ya. Sebuah ibadah itu harus berdasarkan dalil, maka tidak boleh seseorang beribadah kalau tidak ada dalilnya, karena asal ibadah itu haram kalau tidak ada dalilnya, tidak boleh dikerjakan. Maka kapan ibadah itu boleh dikerjakan? Ketika ada dalil yang memerintahkan, menganjurkan kita untuk melaksanakan ibadah tersebut. Maka yang disebutkan tadi, misalnya ada acara-acara tertentu, misalnya yang mana acara tersebut di situ ada merupakan sebuah ibadah dan ternyata tidak ada dalilnya, maka pada asalnya kita tidak boleh datang. Ya, tidak boleh datang pada acara tersebut kalau seandainya ibadah tersebut tidak ada landasan dalilnya. Terus bagaimana Ustadz kalau saya seandainya tidak enak sama tetangga, sudah diundang apa macam, maka ya saudara ya dijelaskan dengan cara yang baik. Ya dijelaskan dengan cara yang baik. Orang insya Allah kalau dijelaskan dengan cara yang baik, orang itu menerima. Ya orang itu biasanya, apalagi kita orang Indonesia sangat menghargai sekali tentang pendapat seseorang lain, ya pendapat orang lain. Tapi masalahnya kadang-kadang kita itu tidak mau mengutarakan apa yang kenapa kita, dan ini sumber masalah sebetulnya. Kadang kita tidak mengutarakan apa yang kenapa kita tidak datang. Ya kenapa kita tidak datang, sehingga orang menuduh macam-macam. Wah ini gini. Itu sebetulnya sumber masalah. Padahal sebetulnya kita tidak datang karena ada sebab syar'i, misalnya jelaskan. Dan itu sebetulnya menyelesaikan ya tanda tanya orang ya. Maka bilang misalnya Anda, afwan saya tidak bisa datang karena saya menganggap ini tidak sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya berpandangan demikian. Itu keyakinan saya ya. Jadi mohon maaf saya tidak bisa datang. Maka orang selesai masalah tersebut. Dia sudah tahu bahwasanya Anda punya pandangan demikian. Maka orang yang mengundang itu kalau dia hikmah, hakim, dia bijaksana, dia akan menerima apa yang Anda sampaikan tersebut. Ya bisa jadi dia akan bertanya dengan Anda kenapa tidak boleh. Ya dia akan bertanya, bisa jadi dia dapat hidayah dari Anda. Ya ini penting ya, kita kadang jangan kita menutupi ya seseorang ketika diundang dengan sesuatu hal yang mungkin tidak syar'i, dia diam. Dia tidak sampaikan, ya dia tidak jelaskan ya menghindar sifatnya, tidak menghindar. Maka jangan menghindar Anda ketika Anda ditanya atau apa macam, maka jawab saja dengan cara yang lembut, dengan cara yang baik, dan insya Allah orang menerima ya. Karena kata para ulama, sumber masalah itu adalah orang tidak tahu apa yang Anda inginkan. Anda tidak berbicara, orang tidak tahu, orang tidak mengerti, apalagi orang awam tidak paham dia, sehingga itulah sumber masalah sebetulnya ya. Ya, sehingga dia tidak tahu, apalagi orang-orang awam yang jauh dari kota misalnya, tidak mengerti dia, tidak paham. Ya, maka itu sumber masalah. Dia tidak tahu apa yang ada dalam hati Anda, apa yang Anda inginkan. Kenapa Anda? Ya ini, akhirnya dia bersuudzon dengan kita. Ya, tapi kalau kita utarakan dengan yang baik, dengan yang benar, insya Allah orang itu menerima. Ya, kalau seandainya dia tidak menerima, maka insya Allah Anda jangan pernah takut. Segala sesuatu yang berdasarkan syariat kita lakukan, kemudian tidak diterima orang, yakini itu pasti baik. Tidak mungkin sebuah kejelekan. Ya, makanya ini penting prinsip ini. Segala sesuatu yang kita jalankan sesuai dengan sunnah, ya kita jalankan, ternyata orang tidak menerima, maka Anda jangan pernah kecewa, jangan pernah bersedih, jangan pernah menyesal, pasti itu baik. Tidak mungkin tidak baik. Karena syariat Allah itu mendatangkan maslahat yang luar biasa. Ya. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu. Cepat atau lambat ya Ustaz ya, bisa jadi awal-awal menolak tapi sampai di rumah merenung kali dia pikir-pikir gitu ya. Bener nggak sih, dia lihat cari bukunya bisa gitu, masya Allah, barakallahu fikum. Jadi nggak pernah putus asa ya, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Ustaz ya. Terutama kita yang masih saya terutama di masjid sekitar itu masih bercampur-campur begitu Ustaz, barakallahu fikum Ustaz. Ya, semoga bisa terhidayahkan oleh Allah. Kemudian ini ada telepon masuk, kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, assalamualaikum. Ya, Bapak Sultan di Sulawesi Selatan, betul? Iya ini Pak, dengan Bapak Sultan. Iya, silakan Bapak Sultan. Ini masalah ini Pak. Ini
bagaimana hukumnya kalau kita membayar seorang pengurus di suatu perusahaan untuk memasukkan kita bekerja, atau itu kan termasuk sebagai sogo atau termasuk sebagai hadiah untuk memasukkan kita ke dalam suatu perusahaan? Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Oh, taib. Bapak Sultan, ini hukum membayar kepada orang di dalam perusahaan untuk bisa masuk kerja begitu, ini termasuk sogok atau hadiah, gitu begitu? Iya itu Pak. Oh iya, baik. Iya, Pak. Ditunggu jawabannya, insya Allah nanti akan dijawab oleh Ustadz Haikal ya. Oh, iya. Terima kasih sudah telepon ke Fatwa TV. Tafadhol ya Ustadz. Bisa diulang soalnya, Pak? Jadi Bapak Sultan di Sulawesi Selatan bertanya, bagaimana hukum membayar seseorang agar bisa masuk kerja ke sebuah tempat? Apakah uang yang termasuk diberikan kepada orang tersebut termasuk itu uang sogokan atau uang hadiah? Jazakallah Pak Ustaz. Baik. Iya. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Membayar seseorang agar bisa masuk di tempat kerja boleh apa tidak? Apakah itu uang sogok atau uang hadiah? Maka itu uang sogokan dan itu tidak boleh. Nabi SAW pada bersabda, la'anallahu rashi wal murtashi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang menyogok dan minta disogok. Maka tidak boleh. Kalau dia tidak diterima bekerja di suatu tempat tersebut, ya sudah, tidak perlu kita mengasih uang atau mengasih hadiah ya. Maka biarkan ya persaingan itu persaingan yang normal, objektif ya. Tidak ada di situ permainan uang dan semisalnya. Karena manusia itu hatinya lemah. Bisa jadi Anda maksudnya memberikan hadiah, tapi ya yang lain tidak memberikan hadiah. Akhirnya menerima hadiah ini dan dia pemangku kebijakan, akhirnya dia tidak objektif lagi menilai. Karena Anda mengasih hadiah, akhirnya dia loloskan ini. Makanya tidak boleh. Ya, biarkan ya persaingan itu persaingan yang objektif dan tidak ada di situ ada uang. Dan kalau sampai kita mengasih uang ya agar dia bisa diterima bekerja, ini tidak boleh di dalam Islam hukumnya, haram hukumnya. Ini bisa masuk dalam kategori ya menyogok ya. Kemudian ini juga bisa masuk dalam kategori hadiyatul ummal, memberikan hadiah kepada pekerja yang mana sebetulnya dia tidak boleh menerima hadiah tersebut ya. Maka ini bisa masuk dalam dua kategori ini. Bisa kategori dia menyogok, bisa juga dia masuk dalam kategori memberikan hadiyatul ummal, memberikan hadiah pekerja yang tidak boleh diterima hadiah tersebut, dan kedua-duanya diharamkan di dalam Islam. Wallahu a'lam. Begitu ya. Jadi sebaiknya dihindari ya Ustaz ya tindakan-tindakan seperti itu ya. Ada gelagat-gelagat pegawai minta dikasih atau seperti itu, mendingan kita tinggal, berarti kita nggak jodoh di pekerjaan tersebut ya. Bapak yang bertanya, semoga bisa dipahami ya Pak ya, bahwa tindakan tersebut terlarang. Barakallahu fikum. Kemudian ini pertanyaan berikut datang dari Ibu Leli Triana Afia. Leli Triana Afia di Jawa Timur, Jember. Begini bunyinya, Assalamualaikum Ustadz Haikal. Apabila kami umroh, lebih utama mana Ustadz? Menjamak qashar, sholat wajib di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, atau mengikuti setiap sholat wajib di masjid tanpa harus jamak qashar, mengingat kami sedang safar. Jazakallahu khairan Ustadz. Ya, jazakallahu khair atas pertanyaannya. Orang safar ya secara hukum asal qashar itu apakah sunnah wajib ya, terjadi khilaf di kalangan para ulama rahimallahu taala. Ya. Yang benar adalah qashar itu sunnah hukumnya, disunnahkan bagi seorang musafir. Tetapi permasalahannya di sisi lain, seorang musafir ketika dia berada di satu tempat, dia juga disuruh untuk sholat berjamaah. Ini harus dipahami. Bukan berarti orang musafir itu tidak boleh meninggalkan sholat berjamaah, tidak. Pendapat yang rajih, seorang musafir wajib dia juga sholat berjamaah bersama imam. Qashar di sisi lain, qashar itu sunnah. Di sisi lain, seorang musafir itu wajib dia sholat berjamaah. Maka ketika dia di Masjid Nabawi, walaupun dia musafir misalnya, tapi dia disuruh juga untuk sholat berjamaah di masjid. Tentunya dia sholat berjamaah di masjid. Ketika dia sholat berjamaah di masjid, maka kita seorang musafir harus mengikuti imamnya. Ketika imamnya itmam, yang menyempurnakan ya 4 rakaat, maka dia harus 4 rakaat. Tidak boleh dia mengqashar 2 rakaat, karena dia harus mengikuti imam. Disinilah kenapa orang kadang kalau dia umrah dia tidak menjama dan tidak mengqashar sholat, karena dia harus mengikuti imam. Adapun menjama itu bukan sunnah, jama itu boleh. Jama itu boleh di dalam safar.
Ya, maka seorang musafir afdalnya dia jama' apa tidak? Tidak. Afdalnya adalah dia sholat pada waktunya, itu yang terbaik bagi seorang musafir. Tetap ya. Kalau dia menjama itu boleh. Tetapi afdalnya mana? Afdalnya adalah dia sholat pada waktunya, karena mengerjakan sholat di awal waktunya itu pasti yang terbaik. Ya. Adapun qashar tadi saya katakan itu adalah hukumnya sunnah. Qashar itu memendekkan 4 menjadi 2. Ya. Ya. Sholat yang 4 rakaat seperti zuhur, asar, isya, ya itu boleh diqashar menjadi 2. Nah, tapi masalahnya ketika kita berada di kota Madinah, kan otomatis kita sholat di masjid berjamaah. Maka ketika kita sholat berjamaah di masjid, kita harus mengikuti imam, sehingga tidak diqashar di sini. Nah, ini sebabnya. Maka ketika Anda berada di Madinah, otomatis Anda tidak perlu mengqashar karena Anda mengikuti imam di sana. Kecuali kebetulan imamnya imam yang kedua, mungkin imamnya musafir juga, misalnya telat misalnya. Dia mengqashar ya bisa di sana. Tapi kalau ikuti imam di sana, maka ya otomatis kita menyempurnakan menjadi 4 rakaat ya. Sehingga intinya kalau kita berada di Madinah, maka secara otomatis kita sholatnya tidak qashar. Sholatnya kita itmam karena mengikuti imam yang ada di sana. Kecuali kita berada dalam kondisi safar, ya mungkin perjalanan dari Madinah ke Mekah misalnya naik kereta, kemudian di terminalnya dia menjamak qashar, itu bisa mungkin. Tapi kalau ketika di hotel dekat dengan masjid, maka kemungkinan mengqashar tidak bisa karena imamnya adalah imam yang mukim, yang menyempurnakan. Maka kita harus mengikuti imam. Innama ju'ilal imamu yu'tamma bihi. Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Wallahu taala alam. Barakallahu fiikum Ustaz. Boleh Ustaz saya bertanya sedikit? Ketika seseorang misalnya bersama seorang imam mukim, 4 zuhur ya, ketika 4 zuhur terus kemudian ada waktu asar, nanti perkiraan saya nih masih punya waktu luang untuk bisa melakukan ketemu asar di tempat yang sama begitu, di masjid yang sama, dan belum ada prediksi pekerjaan nih sampai asar, istilahnya masih akan ketemu asar insyaallah, dengan kondisi ketemu imam itu lagi 4 lagi. Mana yang diputuskan? Menunggu sampai datangnya asar untuk 4 lagi, apa saya langsung qashar 2? Afdalnya dia sholat di waktunya. Jadi afdalnya dia nunggu asar sholat. Afdalnya demikian. Iya. Kalau dia mengqashar, boleh saja dia mengqashar kalau dia jadi imam. Kalau misalnya di tempat itu dia jadi imam, boleh dia qashar. Iya. 2 rakaat, nanti makmum di belakangnya yang mukim 4 rakaat menyempurnakan. Tapi kalau dia jadi makmum, dia mengikuti imam. Maka tadi kalau ditanya pilihannya menjamak tapi qashar atau tidak menjamak tapi tidak mengqashar, pilihannya demikian. Mana yang lebih afdal? Kita menjamak tapi kita mengqashar, kita tidak menjamak tapi tidak mengqashar. Mana yang lebih afdal bagi seorang musafir? Maka afdalnya adalah dia tidak menjamak. Jadi tidak menjamak karena sholat pada awal waktunya itu yang terbaik. Itu terbaik. Ya, makanya kata para ulama al-azimah itu lebih baik daripada rukhsah. Ya, sebagian ulama mengatakan al-azimah hukum asal itu lebih utama daripada rukhsah. Walaupun sebagian ahli ulama mengatakan tidak, rukhsah yang lebih utama, keringanan, karena mereka menganggap jamak dan qashar ini rukhsah. Sedangkan tidak menjamak dan tidak mengqashar ini sebutnya azimah, hukum asal. Asalnya salat tidak menjamak dan tidak diqashar. Sehingga ulama usul fikih khilaf. Mana yang lebih utama, azimah apakah rukhsah? Ya, maka wallahu a'lam, ada khilaf di kalangan para ulama, tapi secara khusus ya berkaitan dengan masalah jamak dan qashar ini afdalnya adalah salat di waktunya itu yang terbaik. Tetapi itu semuanya diperbolehkan bagi orang yang musafir. Ya, boleh dia menjamak dan mengqashar. Ya, itu diperbolehkan. Ya, apalagi terlebih lagi semuanya adalah orang musafir. Di satu tempat misalnya di mushola semuanya musafir, makanya afdalnya dia qashar salatnya. Ya. Baik Ustaz, insyaallah barakallahu fikum Ustaz, seperti itu ya. Dan ini sudah ada telepon masuk, kita coba sapa nih. Ya, assalamualaikum Fatwa TV. Ya, assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Ya, dari Ibu ya. Ibu di Jawa Tengah. Ya. Silakan Ibu. Ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Ya. Silakan Ibu disampaikan pertanyaannya. Ya. Saya seorang ibu rumah tangga. Umur saya sekarang sudah 60. Ya, umur saya 68 tahun. Iya. Silakan Ibu, terus lanjut. Waktu saya kecil, almarhum ayah saya itu mantan polisi militer. Jadi mendidik kami itu disiplin.
Iya. Disiplinnya itu kalau nggak ada keperluan nggak boleh keluar rumah kecuali pergi sekolah, pergi mengaji. Kalau ada perayaan Islam itu boleh. Nah, jadi kata pepatah orang-orang kami yang mengatakan sejak kecil tuh termanja-manja, nah, besar terbawa-bawa, sampai tua tuh berubah tidak. Jadi saya tuh sekarang tuh maaf, asal kumpul-kumpul itu orang-orang tua, lingkungan itu senangnya gosip. Nah itu yang saya hindari. Ya, alhamdulillah. Saya hindari supaya, karena gosip itu kan menghapus amal ibadah, kata guru-guru seperti itu. Jadi saya itu sekedar saja, istilahnya ketemu tetangga, ketemu itu ya saya tunduk, saya sapa, semua yang dekat-dekat ya saya, kalau ada saya berbagi gitu. Iya. Tapi kalau untuk keluar rumah, istilahnya kayak mana ya, saya takut amal saya itu percuma kalau saya pergi terlalu berteman dengan orang di luar gitu. Itu hukumnya kayak mana Pak Ustadz? Apakah itu salah atau kayak mana gitu? Sikapnya ibu yang tidak keluar rumah kalau tidak ada kepentingan begitu? Menurut ibu sikap ibu sudah betul atau belum? Di rumah sendiri gitu. Bagaimana ibu? Saya itu senangnya di rumah sendiri, kalau nggak ada kerjaan saya kegiatan di rumah lah Pak. Oh gitu. Kerjakan. Tidak suka bergaul gitu, ibu tidak suka bergaul kalau tidak penting gitu ya bu ya? Ya nggak penting tuh saya nggak bergaul, tapi saya baik sama lingkungan ya saya baik gitu. Ya orangnya baik juga sama saya. Oh ya paham. Insya Allah. Jadi maaf saya, keterbatasan saya itu cocok apa enggak ini Pak? Oh iya, taib. Ya. Jazakallah khairan Bu. Ya sudah telepon ke Fatwa TV, Ibu dari Jawa Tengah. Taib. Ustadz bisa dimonitor suara Ibu tadi? Pertanyaannya? Ya bisa mungkin dijelaskan lagi Bapak. Jadi begini, Ibu di Jawa Tengah tadi, dari hamba Allah Jawa Tengah, Ibu rumah tangga usia 68 tahun ya. Boleh diputus ya. Ibu rumah tangga usia 68 tahun, sejak kecil punya orang tua pendidikan militer. Dari kecil itu sudah dibiasakan nggak boleh keluar rumah kalau tidak ada kepentingan. Kalau ada acara di sekolah atau acara mengaji atau ada acara-acara yang penting baru boleh keluar. Dan ini terbawa sampai seumur sekian sampai saat ini, sehingga ibu tuh jarang bergaul keluar rumah bersama ibu-ibu bercengkramat, kemudian gosip dan segala macam. Nah, yang ditanyakan tapi ibu tetap menjalin tetap baik bersama tetangga itu. Yang mau ditanyakan, apakah sikap ibu ini sudah benar atau bagaimana dengan kondisi yang mungkin dia dinilai sama teman-temannya kok nggak pernah keluar rumah gitu. Kalau ada acara baru keluar kayak gitu. Bagaimana dengan sikap ibu yang bertanya ini kondisinya? Zakallah Ustaz. Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Itu adalah pendidikan yang betul ya. Orang tua melatih anak perempuannya untuk senantiasa berada dalam rumahnya. Dan itu sebetulnya pendidikan syariat semacam itu. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, waqarna fi buyutikun wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Kata Allah, telah kami perintahkan wanita agar mereka berada di dalam rumah mereka dan jangan mereka keluar dengan dandanan jahiliyah. Maka pada asalnya wanita itu ibadahnya di rumahnya. Wanita itu semua pekerjaannya di rumahnya, sehingga ya apa yang diajarkan oleh bapak beliau itu sebetulnya bagus dan itu sesuai dengan syariat, bahwasanya asalnya wanita itu berada di rumahnya, dia tidak keluar dari rumahnya kecuali ada kepentingan tertentu, ada hajat tertentu, dan ini yang benar dan yang ibu lakukan tadi betul. Kalau ada sesuatu yang penting, ada sesuatu yang harus dilakukan di luar rumah baru beliau keluar. Itu yang betul sebetulnya. Jadi itulah ajaran Islam. Karena ada sebagian orang wanita itu kadang-kadang dia selalu keluar rumah. Ya. Rumahnya dia tinggalkan, ya. Maka sebetulnya keliru, wanita itu banyak kerjaannya di rumah, ibadahnya di rumah itu banyak. Maka seorang wanita itu harus dia sibuk di dalam pekerjaan rumahnya. Karena wanita itu kata Umar bin Khattab, ya, kalau seandainya waktunya, kalau laki-laki itu waktunya kosong, maka akan terjadi ghaflah, lalai. Laki-laki itu banyak lalai. Ya. Kalau waktunya kosong, maka akan menimbulkan ghaflah, banyak kelalaian. Tapi wanita sebaliknya, kata Umar, kalau wanita itu ya dia kosong, maka gulmah, kata Umar. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Mawardi, ya bahwasanya akan wanita itu jika dia kosong akan muncul pada dirinya sifat memiliki syahwat, naik syahwatnya. Ya.
apa namanya, dan itu bahaya, sehingga Islam itu menyuruh wanita itu berada di rumahnya, karena pekerjaan di dalam rumahnya itu sangat banyak, mengurus anaknya, menyiapkan suaminya ya untuk pergi, menyiapkan makanan, bersih-bersih rumah ya, kemudian dia mengaji kan, karena wanita tidak mungkin dia mengaji di jalan karena suaranya tidak boleh didengar oleh laki-laki yang bukan mahramnya kalau tidak ada keperluan, maka ibadahnya banyak di rumah. Nah, sehingga apa yang beliau katakan tadi itu betul dalam sisi syariat. Nah, apakah itu berdosa? Kalau kita membatasi diri kita tidak keluar rumah, tidak berdosa, dan itu yang benar. Selama tadi kita juga tidak memboikot ya. Artinya kalau ada sesuatu yang isinya kumpul, mungkin ibu-ibu RT misalnya kumpul untuk membahas sesuatu, misalnya tidak ada masalah ikut, ya itu tidak mengapa. Atau ada pengajian misalnya di masjid, misalnya beliau ingin mendengarkan, hadir di majelis, maka itu tidak ada masalah. Tapi kalau seandainya ngumpul-ngumpul, duduk-duduk, ngurumpi, maka hendaknya dihindari semacam ini. Karena kalau perkataan itu ya tidak dibangun berdasarkan ya orang ngumpul-ngumpul, ya dia tidak dibangun perkataannya pada perkara perbaikan. Kebanyakan perkara mubah nanti membawa kepada perkara maksiat, gibah orang, nyebutin orang dan seterusnya. Maka nggak perlu dia hadir dalam masalah ini. Dan ini tidak berarti memutus hubungan dengan orang lain, tidak. Selama acara yang penting kita keluar, acara yang membutuhkan kita keluar, ada kajian kita datang, maka ini sudah tepat. Apa yang beliau lakukan itu sudah benar, tidak salah. Wallahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Dan ibu yang bertanya tadi ya sudah benar insya Allah tindakan ibu dan sudah dibenarkan oleh Ustadz, dan seperti itulah syariat untuk menentukan wanita lebih betah di rumah begitu. Dan ini ada telepon masuk, kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Yanti di Sumatera Barat, silakan Ibu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya tentang berwudu Ustadz, mana yang lebih afdal, berkumur-kumur langsung istinsya sekaligus atau sendiri-sendiri Ustadz, berkumur-kumur dulu lalu istinsya? Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin diulang mungkin pertanyaannya bisa. Jadi mana yang lebih utama, berkumur-kumur langsung istinsyak atau terpisah, berkumur-kumur dulu baru istinsyak sendiri? Baik. Jazakumullah khair atas pertanyaannya ya. Beliau menanyakan sebetulnya ya cara berkumur-kumur atau sifat ya berkumur-kumur dan istinsyak. Kita tahu kumur-kumur itu adalah memasukkan air ke dalam mulut. Adapun istinsyak adalah seseorang memasukkan air ke dalam hidung ya, kemudian kalau dia keluarkan namanya istinsar. Baik, bagaimana caranya? Afdalnya adalah dijadikan satu kumur-kumur dan istinsyak di satu tangan ya. Adapun kalau misalnya dipisah, berkumur-kumur dulu Ustadz ya, atau dia istinsyak dahulu misalnya, maka juga tidak mengapa. Tapi kalau ditanya di mana yang terbaik, mana yang paling afdal, maka afdalnya adalah dia berkumur-kumur dan beristinsyak pada satu waktu, dan itu yang tertera di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan Nabi sallam tamat madha wastansyaqa min ghurfatin wahidah. Ya, sesungguhnya Nabi SAW belum berkumur-kumur dan istinsyak dari cidukan yang pertama, dari waktu yang bersamaan. Ya, jadi ambilan pertama langsung beliau berkumur-kumur dan beristinsyak. Itu yang terbaik. Tapi kalau seandainya dipisah, kumur-kumur dahulu kemudian ambil lagi air untuk istinsyak, maka juga tidak mengapa. Wallahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz, seperti itu ya Ustaz ya. Dan ini sebetulnya ada pertanyaan lagi, tapi kita cuma waktu punya 4 menit nih. Sementara insya Allah kita tanyakan di kesempatan lain Ustaz, karena waktunya sudah terlalu singkat. Jazakallahu khairan Ustaz atas semua yang sudah antum berikan, terutama di nasihat awal tadi, dan banyak sekali yang sudah antum berikan ilmu yang sudah antum sharing kepada kita semua di sini. Semoga Allah berikan keberkahan atas ilmu yang dititipkan kepada antum Ustaz, dan semoga pekan depan antum masih berkenan kita ganggu lagi. Amin. Begitu barakallahu. Insyaallah. Boleh kami tutup acaranya Ustaz?
Boleh silakan. Alhamdulillah. Pemirsa, sayang sekali acara kita sudah selesai, Pak, dan masih banyak nih pertanyaannya. Insya Allah kita sambung lagi di pekan depan, hari yang sama, jam yang sama, Ustadz yang sama, insya Allah. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya Sudah bersuci atau berwudu?